Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di setiap daerah tentu memiliki cerita atau legendanya masing-masing. Begitupun di daerah Banten. Provinsi Banten terkenal dengan suku debusnya, seni membunuh tanpa menyentuh, dan masih banyak keramat-keramat yang lainnya yang tentu di luar akal nalar pikiran kita. Namun di pembahasan video kali ini kami akan membahas sosok pangeran yang bisa berubah menjadi jelmaan singa. Namun demikian, apakah kalian tahu sosoknya tersebut dan siapakah sosok beliau sebenarnya? Berikut akan kami bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Sedikit sekali sejarah Sunda yang mengisahkan tentang Pangeran Arya Purbaya dari Kesultanan Banten dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Pangeran Arya Purbaya berusaha mempertahankan kebesaran Kesultanan Banten dari pihak pedagang VOC yang berusaha ingin memonopoli perdagangan, bahkan berlanjut pada penjajahan. Pangeran Arya Purbaya adalah salah satu putra dari istri-istri Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan Pangeran Arya Purbaya sangat diakui kesaktiannya oleh para penjajah Belanda karena beliau bisa berubah menjadi jelmaan singa ketika peperangan. Pada tanggal 25 September 1683, pasukan Pangeran Kidul dan pasukan Banten dan Makassar gugur di Citaduy atau Padalarang. Syekh Yusuf Makassar ditangkap oleh Panhepel yang menyamar sebagai orang Muslim, kemudian dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Pangeran Purbaya sempat mempertahankan pedalaman Banten dan membuat garis batas di Cikeas antara Banten dan Batavia. Pangeran Purbaya mempertahankan Banten Selatan. Ia meneruskan perjuangan Syekh Yusuf Makassar dan akhirnya Pangeran Purbaya bersama Pangeran Kulon dan Pangeran Sake gugur dalam pemberontakan di Galunggung, Tasikmalaya. Sekelumit tentang Pangeran Purbaya dalam sejarah autentik, sangat berjasa dalam mempertahankan Banten dan dipercaya oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf Makassar, bahkan pasukan koalisi Makassar, Bugis dan Melayu. Kisah Pangeran Purbaya dalam riwayat Jasinga Baheula dengan menggunakan jenis huruf pegon dengan dua bahasa, yaitu bahasa Sunda dan Jawa Serang Banten. Secara singkat diceritakan bahwa Pangeran Purbaya adalah patih atau wakil Sultan Ageng Tirtayasa, dan dalam perjalanan ke pedalaman hutan Banten, Pangeran Purbaya beradu tanding dengan Gajah Putih, patih dari Sriwijaya di Palembang, Sumatera. Mereka bertarung selama 40 hari 40 malam dan berakhir di Kadu Picung yang sekarang bernama Kadu Urug, Kadu Bungbang, Banten. Dalam pertarungannya, keduanya sama kuat, namun pada akhirnya Gajah Putih kalah dan tenggelam, kemudian berubah menjadi Gunung Krakatau. Pangeran Purbaya terus berkelana dan berubah menjadi singa jelmaan hingga akhirnya singgah di Dukuh Buaran dekat sungai dan hutan. Kemudian ia berlindung di bawah rumah panggung yang tinggi sampai malam hari. Rumah itu milik Aki dan Nini. Aki tersebut bernama Buyut Apong atau Syekh Mustafa, penduduk asli Buaran. Pangeran Purbaya dengan kondisi yang lelah dan pakaian
compang-camping akibat bertarung dengan gajah putih dan bersembunyi menjadi jelmaan singa. Ketika sang Aki hendak keluar dan membawa obor baralak atau obor dari daun kelapa kering, ia pun terkejut melihat seekor singa bersembunyi di bawah rumahnya. Sang Aki pun terkejut dan berkata, Jasinga eta mah." Maka lokasi rumah itu dijadikan daerah dengan nama Jasinga yang sekarang menjadi Kampung Jasinga. Kemudian dikisahkan lagi bahwa Pangeran Purbaya yang berubah menjadi singa yang bertempur dan mencakar cadas hingga berdarah sekarang menjadi desa Singabarja, Kecamatan Tenjo, Bogor. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Bali Singaraja dalam syiar Islam, tapi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jasinga. Tapi di tengah perjalanan Pangeran Purbaya mengalami sakit parna hingga daerah tersebut diberi nama Singaparna hingga akhir wafatnya di Gunung Galunggung. Itulah kisah Pangeran Purbaya yang diceritakan dalam bahasa gaya metafora dan berunsur mitos babat yang menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah Banten yang diramu dalam mitos dan legenda. Kisah di atas menggambarkan peran Purbaya yang sangat berharga dalam kepahlawanan Banten. Nama Jasinga pun dikaitkan dengan tokoh Purbaya. Dalam kisah atau riwayat Sunda lainnya, Pangeran Arya Purbaya disebut juga Pangeran Purbaya atau Pangeran Purabaya. Itulah jasa Pangeran Arya Purbaya yang tidak bisa kita lupakan dalam menentang penjajahan Belanda, yang dimana beliau bisa berubah menjadi jelmaan singa. Semoga sejarah ini bisa menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.